Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narulita Alfian Nuriski Hidayat. Di video kali ini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. Untuk topik yang dibahas, yang pertama adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu modal manusia, United Nations Development Program mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Kemudian yang kedua adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM memberikan suatu ukuran atau gabungan 3 dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, kemudian dimensi pendidikan yang diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi daya beli yang memiliki standar hidup layak yang diukur dari paritas daya beli. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap, mengelola sumber pertumbuhan ekonomi, baik dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan, sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Menurut Brata tahun 2004. Adapun data angka IPM Provinsi Bali terkait dengan pembangunan manusianya menunjukkan peningkatan dari tahun 2004 sampai 2012 seperti pada tabel di bawah, yang datanya bersumber dari data BPS. Sesuai dengan data di atas, IPM Provinsi Bali menurut kabupaten kota dari tahun 2004 sampai 2012 mengalami peningkatan. Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Karangasem menduduki peringkat terendah dalam capaian mutu modal manusia Provinsi Bali, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Denpasar berhasil meningkatkan mutu modal manusianya dengan baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun pendapatan masyarakat yang menjadi suatu komponen indeks pembangunan manusia. Menurut BPS tahun 2012, pertumbuhan ekonomi di Bali pada tahun 2012 mencapai angka 6,6%, artinya Provinsi Bali bisa melampaui angka pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan angka 6,17%, seperti yang ditunjukkan pada data di atas. Pada 2012, Kabupaten Badung menduduki peringkat pertama dalam pertumbuhan ekonomi dengan nilai sebesar 7,30%, dan yang terendah pada Kabupaten Karangasem sebesar 5,73% dari total laju pertumbuhan ekonomi di Bali. Secara total, hal tersebut menunjukkan sektor pariwisata, perdagangan, hotel, dan restoran telah memberikan kontribusi sebesar 30,62% atau yang terbesar terhadap pembentukan PDRB tahun 2012, yang selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian sebesar 17,34%. Ketergantungan terhadap sektor pariwisata membawa pertumbuhan ekonomi di Bali mudah mengalami fluktuasi apabila
terjadi penurunan jumlah wisatawan yang berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sulit lepas dari ketergantungan sektor pariwisata. Maka, dalam memacu pertumbuhan ekonomi dilakukan pembangunan manusia. Hal ini penting karena kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lainnya. Yang di sini termasuk dalam hal kinerja ekonominya, yang pendapat ini disampaikan oleh Mas Rihah tahun 2011. Indeks pembangunan manusia secara matematis adalah indeks gabungan yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan atau melek huruf, dan rata-rata lama sekolah, dan indeks hidup layak. Dalam menyusun indeks pembangunan manusia, seperti yang diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing komponen, seperti yang sudah tertera di tabel di atas. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dari pendapat para ahli, seperti menurut Robert Solow yang beliau berpendapat pertumbuhan ekonomi adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Untuk pembahasan yang keempat, ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Yunita 2012, IPM adalah perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan tingkat IPM yang tinggi bisa menentukan kemampuan masyarakat dalam menyerap dan mengelola sumber pertumbuhan ekonomi, baik secara teknologi atau kelembagaan, sebagai suatu sarana mencapai pertumbuhan ekonomi. Pada tabel 4 tertera hasil analisis regresi estimasi data panel dengan PLS dengan hasil nilai F hitung lebih kecil dari F tabel dengan nilai SIG 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan model regresi bisa digunakan untuk memprediksi pengaruh komponen IPM terhadap pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Dengan hasil nilai R-square 0,635 yang berarti 63,5% dan sisanya 36,5% dipengaruhi oleh variabel di luar model. Kemudian hasil nilai T dari kesehatan min 1,904 lebih kecil 1,991 dengan nilai SIG 0,06 yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kemudian untuk nilai T dari pendidikan 8,21 lebih besar dari 1,991 dengan nilai SIG 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Untuk hasil yang terakhir, nilai T dari indeks daya beli 5,419 lebih besar dari 1,991 dengan nilai SIG 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan secara simultan indeks kesehatan, indeks pendidikan,
dan indeks daya beli masyarakat yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Dan semakin baik capaian mutu modal manusia terkait indeks pembangunan manusia sebagai suatu modal dalam pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi akan terwujud serta semakin meningkat. Sedangkan secara parsial, indeks kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Sementara itu, indeks pendidikan dan indeks daya beli sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Dan demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.